Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Terima kasih banyak sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Tarikan kartu tarotnya untuk membaca energi hubungan antara kamu dengan seseorang yang saat ini sedang berada di dalam pikiranmu ya. Nah, memang untuk beberapa pembacaan ini bisa sudah terjadi untuk sekian waktu yang lalu. Beberapa ini menunjukkan gambaran hubungan kamu dengan dia saat sekarang ini. Nah, beberapa yang lain bisa saja ini akan menjadi sebuah gambaran bagaimana hubungan dengan dia dalam waktu dekat gitu ya. About itu mungkin sekitar 1-2 bulan berikutnya paling lama, oke? Namun sebelum mari memulai pembacaan ini, mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaan vice versa. Tarikan energi terbolak-balik, niatnya baca energi kamu, kebacanya energi dari dia, seseorang yang kamu pikirkan. Maka dari itu berbijaksana ketika mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung kita mulai. Situasi kamu dengan dia. Oke, baik. Oke ya. Nah, Queen of Cup. Oke. Iya. Iya. Baik, di situ ada Eight of Pentacles, ada di situ, ya. Kemudian ada di situ The Fool, dan berikutnya di situ ada energi dari The Emperor. Sebentar, mari tarik dulu ya untuk klarifikasi. Oh, oke ya. Kemudian kamunya sendiri. Ya, oke ya. Jadi mungkin hubungan kamu dengan dia untuk saat ini atau dalam waktu dekat, ini hubungan yang cukup menyenangkan gitu ya. Dari kacamata siapapun dia orang yang kamu pikirkan saat ini, kamu nampaknya adalah seseorang yang potensial banget untuk dijadikan pasangan gitu ya. Kamu adalah orang yang pantas dipilih sebagai pasangan karena kamu punya kelebihan tertentu di matanya dia dibandingkan dengan siapapun wanita atau pria lain yang pernah dia temui untuk saat ini gitu ya. Jadi mungkin kamu punya kelebihan, kamu cakep misalnya kayak gitu ya, kamu cantik, kamu menarik, fisiknya kamu tuh oke banget gitu ya, kamu maskulin banget kelihatannya, macho gitu ya, atau mungkin kamu kelihatan sensual sekali di matanya dia. Nah, atau bisa juga dia melihat bahwa kamu orangnya cukup sukses gitu ya, kamu punya duit yang banyak atau adalah jaminan di masa depan bahwa kehidupannya kamu itu akan luar biasa gitu ya. Atau ya itu tadi mungkin kamu ada berkemungkinan untuk punya level sosial tertentu gitu, dan itu apapun yang kamu miliki itu cukup menggoda dia untuk mampu atau untuk berani atau untuk mau menggoda dirimu. Nah, paham ya? Menurutnya dia apa yang kamu tampilkan selama ini dalam relationship-nya kalian, walaupun mungkin ini beberapa hubungannya hubungan baru-baru ya, atau ini bisa hubungannya sudah memasuki fase pacaran gitu kan. Nah, jadi semakin lama kamu berinteraksi dengan seseorang ini, semakin dalam perasaan orang ini tuh ke kamu. Semakin kuat keinginannya dia itu untuk mempertahankan relationship dengan kamu, dan bahkan ini udah kayak mikirin, udah deh aku nikah sama kamu aja, aku berumah tangga dengan kamu aja gitu ya, karena servis-servisnya kamu ke dia, tanda kutip ya servis ya, ini sesuatu yang sangat bisa dia nikmati gitu loh. Ini servis bukan dalam artian yang konotasi negatif ya, tapi ini maksudnya Mari,
bagaimana caranya kamu membawakan dirinya kamu. Nah, kayak kita, ya. Atau mungkin ada beberapa di antara kalian servisnya ini dalam bentuk kamu sering traktir dia, gitu ya. Kamu sering nge-give dia apa, gitu ya. Nah, di sana. Atau mungkin setiap kamu bertemu dengan dia, dia melihat look-nya kamu, ya. Dia melihat tampilannya kamu ini, wah, sedap banget ini. Gurih banget kamu, gitu ya. Jadi ada rasa candu. Ada rasa candu orang ini ke kamu. Beberapa mungkin ini nggak pernah ketemu. Hubungannya LDRan. Mungkin juga video call pun tak pernah, gitu ya. Hanya sebatas chatting kah? Teleponan saja kah? Gitu ya. Tetapi seminim apapun caranya kamu berinteraksi dengan seseorang ini, tapi menurut dia, oh ini udah kena banget ke dia, gitu loh, ya, udah ngerasa asik orang ini, ada kamu di hidupnya dia, gitu ya. Mungkin beberapa, aduh Cece, aku ngobrol sama dia tuh seminggu sekali aja pun gitu ya, tidak peduli apakah ini hubungannya hanya seminggu sekali koneksinya, gitu ya. Nggak peduli di situ. Tapi yang jelasnya orang ini, terlepas dari bagaimanalah kondisi hubungan, mantan kah ini, orang yang di PDKT-in kah, pacar kah, gitu ya. Tapi itu intinya, seseorang ini tuh kayaknya, aku nafsu nih untuk bisa bersama dengan kamu. Ini nafsu bisa juga ya, modelnya nafsu biologis memang seperti itu, ya, nafsu biologis. Atau tadi dia punya keinginan untuk memiliki atau menikmati apa yang kamu punya. Nah, seperti itu. Memang kalau kamu mau mencurigai seseorang ini, sah-sah aja kalau kamu mencurigai dia, gitu ya. Karena boleh jadi ya itu tadi, melihat kamu atau terdorong ingin lebih intim, lebih dekat dengan kamu, ya tadi karena kata seperti Mari, dia melihat apa yang ada pada dirimu. Karena kalau berkata di sini tentang cinta-cinta, ya, atau mungkin ada pertanyaan kamu, Cece, memang dia sudah datang sayang sama aku, Ce? Apa dia sudah datang hadir cinta ke aku? Belum ada ini. Hadir cintanya belum ada ke kamu. Tapi tadi ada hasrat yang besar, ingin memiliki kamu atau ingin dimiliki oleh kamu. Memang mungkin cara-caranya dia itu tidak kelihatan arogan, tidak kelihatan sangean gitu ya, bahasa Medannya. Tidak kelihatan dia itu kayak agresif mengejar kamu. Boleh jadi dia banyak pasifnya, dia banyak diamnya, gitu ya. Tetapi walaupun dia banyak diamnya, di situ dia yang kayak harap-harap cemas, kapan kamu nelpon, kapan kamu chatting, kapan kamu ngajak ketemu. Harap-harap cemas di sana. Nggak tenang itu hidupnya dia di sana, gitu ya. Jadi lagi-lagi candu sudah orang ini ke kamu, tergila-gila sudah. Baik itu entah dia berani tunjukkan ke kamu secara vulgar maupun tidak. Nah, kayak gitu, ya, di sana. Atau mungkin kamu melihat kebalik tuh, Ce, aku nggak punya apa-apa, Ce. Dia yang sering nge-give sama aku, bisa. Karena ada kemungkinannya juga orang ini, ya, tidak tertutup juga, dia orangnya sebenarnya sukses, gitu ya. Tetapi jangan-jangan dia kesepian. Dia hampa hidupnya, gitu ya. Dia punya relationship barangkali pun tidak sehat di sana. Kalau dia sudah menjadi pasangan orang ya, relationshipnya dia tuh tidak cukup untuk memuaskan dia. Nah, di sini ya, dia berkebutuhan untuk mencintai seseorang lebih kebutuhan dia mencintai seseorang itu lebih kecil daripada keinginannya dia untuk dicintai oleh seseorang, gitu ya. Jadi ada kayak kebutuhan untuk yang dia disayang-sayang,
dia diperhatiin gitu ya. Ada kebutuhan yang seperti itu. Dia ingin diisi hidupnya dia oleh kamu. Nah, di sana. Walaupun mungkin untuk saat ini dia bisa aja juga agak bingung juga ya. Apa yang harus dia lakukan sebaiknya untuk bisa mendapatkan kamu. Ini ceritanya kalau dia datang ke tarot reader, pertanyaannya sudah pasti, apa yang harus aku lakukan untuk menjerat dia? Dia di sini tuh dalam artian kamu, gitu ya. Apa yang harus aku lakukan untuk bisa menaklukkan dia? Lagi-lagi dia itu adalah kamu. Pasti begitu pertanyaannya kalau dia umpama datang dia ke tarot reader ya. Nah, seperti itu. Mungkin kamu beberapa bingung, aku nggak ngelakuin apa-apa, kok si Cici Mari jangan-jangan lebay nih bilangnya dia tergila-gila ke aku. Tidak, di sini ada kartu dari The Devil. Ya. Nah, di situ. Kartu The Devil itu kartu yang hasrat besar, keinginan besar. Ini bahkan mau ini nekat karena dia ada di situ kartu dari Strength. Sorry ya, mari sekalian bacain kartu-kartunya. Mana tahu di sini ada calon-calon tarot reader ya. Nah, di situ. Nah, jadi kok kayaknya melihat akan ada perubahan dalam hidupnya dia. Tapi ini perubahan-perubahan yang besar nih ya. Perubahan radikal ini. Apabila dia bisa mendapatkan kamu. Jadi misalnya harta sudah berlimpah. Pekerjaan bagus ya. Karir oke, gitu, bisnis jalan besar, gitu. Tapi tadi kayak kata Mari, ini bisa orang yang kesepian. Dia merasa dia tidak disayangi oleh siapapun. Jadi dia bisa ada jatuh berharap kepada kamu bahwa kamu akan menyayangi dia karena itu yang tidak dia punya. Jadi gini ya, intinya seseorang ini tuh datang ke kamu, ini kayak pengen dia berikan, puaskan, isi apa yang kosong dalam hidupku, puaskan apa yang terasa sedikit dalam hidupnya aku. Jadi jika dia lemah dalam hal finansial, maka yang dia butuhkan ke kamu terserah gitu ya, terserah aku cinta atau tidak cinta sama kamu. Yang penting kamu cinta sama aku dan kamu tunjukkan cintanya kamu dalam bentuk mau bertanggung jawab untuk hal finansialku. Nah, seperti itu ya. Di sana itu. Nah, atau ya tadi kayak kata Mari, mungkin dia sudah bergelimangan harta tapi tak punya cinta. Tolong cintai aku. Bukan ini tolongnya ini tolong kayak bisa jadi pengemis cinta nih orang. Nah, seperti itu. Jadi ada nanti bisa dia take and give-nya, tak kasih kamu uang gitu ya, tak kasih kamu uang banyak gitu. Tapi kamu harus memenuhi kebutuhan emosionalnya aku ya. Nah, kita. Dan ini boleh jadi tolak ukurnya dia untuk kepuasan. Ini agak berat ini, apalagi kalau dia yang ngasih kamu uang. Misalnya dia yang lebih proaktif dalam relationship ini, dia ngasih kamu banyak hal, maka itu akan sebanding lurus dengan berapa banyak sih nanti kebutuhan tuntutannya dia kepada kamu. Nah, di situ ya. Jadi datang nanti kearoganan bisa obsesi sama kamu, posesif sama kamu, arogan. Jadi dia kayak mau mengikat kamu. Dia mau mengunci kamu. Nah, kayak gitu. Ya. Tapi tergantung. Kalau kamu orangnya lemah, kamu akan ruwet dengan orang yang seperti ini. Tetapi apabila kamu punya karakter yang kuat, Mari lihat di sini kamu bisa ya punya karakter kuat. Kalau kamu orang yang punya karakter kuat, ini ada kemungkinannya, ya. Ini maaf ya, tapi semoga jangan kamu lakukan ya. Ibaratnya kalau kamu tuh mau memanfaatkan dia, maka kamu bisa, gitu ya. Ini kelihatannya dia seperti majikan, tapi sebenarnya ini energinya dia nih energi babu ini. Maaf ya, mungkin kasar banget.
caranya Mari ngomong di sini ya. Tapi maaf ya. Nah, kayak gitu. Nggak ada kata-kata pilihan kata-kata yang terlintas saat ini di pikiran Mari, hanya itu aja. Gitu loh. Jadi seolah-olah dia seperti majikannya kamu, ngasih ini, ngasih itu ya, mencukupkan ini sama kamu, mencukupkan itu. Tapi tadi dia akhirnya menjadi budak cintamu. Gitu ya. Dia memperbudak kamu, tapi dia pun sekaligus menjadi budak kepada hasrat, nafsu, keinginannya dia untuk bisa tetap dengan kamu. Gitu. Ini pantang ini kamu kena, pantang ini dia ya. Ini maaf ya, maaf. Kalau kamu udah ngasih seks sama dia, misalnya kalian ini sudah bercinta gitu ya, ini maaf banget. Ketika dia udah bercinta sama kamu, bisa dia candu, kayak ngerasa dia puas banget dengan adegan seksual itu dengan dirimu. Gitu. Ya, terutama kalau dia ini orang yang punya banyak duit ya. Kalau dia udah misalnya sekali aja kamu mencumbu dia ya, nagih, minta tambah lagi. Nah, beberapa bisa ini relationship-nya friend zone atau friend with benefit. Awal-awalnya modelnya bisa friend with benefit. Friend with benefit gitu ya. Awal-awalnya bisa seperti itu. Tapi nanti makin besar kadarnya dia berjumpa dengan kamu, makin intens lah perjumpaannya dia dengan kamu, koneksinya dia dengan kamu. Ya, semakin besar ini kadar hasratnya dia untuk bisa bersama dengan kamu. Jadi kamu akan nanti bisa ngelihat ya, kayak gimana seseorang yang tergila-gila ke kamu. Mungkin beberapa di antara kalian belum pernah punya pengalaman ya, ada seseorang yang tergila-gila banget gitu ya. Nah, dengan dia ada kemungkinan, tapi nanti tentu kita akan tarik ini koin-koin ya, nunjukin apakah ini pembacaan untuk kamu atau tidak. Namun ya seperti itu. Jika kamu belum pernah punya experience digilai ya, dinafsuin oleh seseorang, kamu akan ketemu sama dia ini. Kamu akan tahu nanti ketika berrelationship dengan dia. Nah, seperti itu ya. Beberapa kalau Mari lihat mungkin kamu tujuannya tuh nggak ada punya ikatan long term dengan dia, gitu ya. Walaupun ceritanya kamu dan dia ini sudah pacaran, tapi model pacarannya ini setidaknya dalam waktu dekat. Tapi dalam waktu dekat ini pun bisa bertahun-tahun berikutnya ya. Dalam waktu dekat ini kalau Mari bilang kamu belum punya rencana menikah sama seseorang ini. Dan jangan nekat. Kadang-kadang beberapa ya ini mau nekat bilang siap untuk ngebangun relationship lebih jauh dengan dia. Tapi itu kenekatan. Ini bisa kenekatan yang suatu saat bisa kamu sesali. Jangan ya. Karena kalau dilihat di sini tarikan energinya kamu belum siap ini ngebangun hubungan yang serius dengan dia. Nah, di sana ya. Mungkin kalau untuk berumah tangga dengan orang lain selain dia ini ya bisa gitu ya. Tetapi terkhusus untuk dia, Mari rasa ini nggak usahlah dicoba-coba ya. Nggak usah main-main api ya. Nah, di situ. Bayangkan. Ini mungkin seseorang yang baru datang seminggu 2 minggu yang lalu dalam hidupnya kamu. Entah baru DM-an di Instagram atau baru inbox-inboxan di Facebook. Tapi cepat orang ini kayak ngerasa bergairah ya kepada kamu. Cepat gitu loh. Jadi itu tadi kayak kata Mari, resah dia, kapan nih chattingan sama kamu? Kapan nih ditelepon oleh kamu? Kapan nih ketemu sama kamu? Wah, pengennya itu tuh gimana gitu ya. Ini lagi terbakar dia nih, lagi terbakar api apa itu? Ini mungkin lagi tinggi lonjakan adrenalin, lebih kayak gitu ya. Lagi tinggi lonjakan adrenalin itu apa? Chemical tubuh itu tuh lagi kayak ngebanjirin dia gitu loh. Untuk bisa dengan kamu gitu ya. Cepat candunya seseorang ini ke kamu. Nah, seperti itu ya. Walaupun ya tadi beberapa mungkin masih
alah gimana gitu ya. Beberapa di antara kalian, aduh ketemunya aja pun baru sekali gitu ya. Abis dari ketemu itu dia diam kok di sana. Iya, dia diam, tetapi di situ itu dia gini tuh jantungnya, ngepompa terus tuh jantungnya dia, bolak-balik itu ngelihat handphone gitu ya. Kapan lagi nih kamu chatting aja untuk cangkir kedua kopinya gitu loh. Ya, piring kesekian untuk hidangan makanannya gitu. Nah, di sana. Ya, tapi kan memang kan beberapa orang, terutama kalau dia energi femininnya besar, itu kan lebih kayak cenderung pasif. Tapi pas diam dia, makin dia diam sama kamu, ini tersiksa itu di situ. Kamu jangan pikir bahwa dia menganggap hubungan dengan kamu ini seperti angin lalu ya. Jangan. Dalam dia di sana orang ini. Dalam banget. Walaupun mungkin beberapa di antara kalian bilangnya, Cici dia udah ada pasangan loh, sebodoh setan dia mau sudah punya pasangan atau belum. Ya. Karena di sini tuh hasrat yang sedang berbicara, emosional yang sedang bermain di sini, gitu. Bisa aja memang rumah tangganya oke-oke, sehat-sehat di sana, gitu kan, harmonis nampaknya. Tapi ada yang tidak dia temukan mungkin dari pasangannya, yang dia lihat itu tuh ada di kamu, atau setidaknya dia berharap apa yang tidak dia temukan di pasangannya itu ada di kamu gitu loh. Nah, di sana ya. Begitu. Jadi hubungan komunikasi yang belum intens, pertemuan masih satu cangkir kopi, itu tidak lantas menunjukkan bahwa itu bukan berarti menunjukkan bahwa seseorang ini tuh energinya sekedar sama kamu ya. Tidak. Secangkir kopi diganjar dengan sekarung ya, sekarung hasrat dan keinginan untuk bisa bersama dengan kamu, memiliki kamu. Nah, seperti itu ya. Oke, baik. Sekarang mari akan tarik ini koin-koin. Koin-koinnya untuk nunjukin apakah ini energinya kamu dengan dia, seseorang yang kamu pikirkan atau bukan ya. Seperti biasa, koinnya berisi inisial dan zodiak. Ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Ini bisa tunjukin zodiaknya kamu, atau juga bisa nunjukin zodiaknya dia ya. Oke, baik. Mari mulai dari inisial G. Ada gelas, kemudian ada garam. Ada inisial K, ada kolam, ada kaki. Kemudian di situ ada inisial T, ada telur, ada tangan. Berikut ada inisial P, ada patung, ada putih. Kemudian di situ ada inisial J, ada juara, ada jasa. Kemudian itu aja kalau untuk inisial. Masuk kita ke zodiak ya. Leo hadir, Sagittarius di sana, Capricorn ada, berikut ada Aries juga, energi dari Libra di situ, Libra lagi, kemudian ada energi dari Gemini dan ditutup oleh energi dari Taurus ya. Oke, baik, itu aja lah dulu yang bisa Mari sampaikan. Sehat-sehat di sana, bahagia selalu. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.